Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar 91,2 Nuansa Giri FM. Halo, selamat pagi keluarga Nuansa Giri. Ada yang udah kangen banget sama suara satu ini? Yes, after 6 bulan ya kayaknya kami menghilang dari dunia persiaran. Ini adalah kali perdana ketemu lagi barengan sama Tami Nugi. Dan kita ketemu di acara yang sangat spesial banget, apalagi kalau bukan Siput, diskusi bersama Dokter Caput. Dan di sini Tami udah ditemenin juga dong pastinya oleh Pak Dokter idola kalian semua ya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ketut Putra Sedana SPOG. Selamat pagi Bapak Dokter. Selamat pagi Dek Tami. Semangat banget ya kayaknya ya pagi ini. Harus terus semangat. Harus terus semangat ya. Sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, mengelola ketidaksempurnaan menjadi keindahan yang bernilai. Kira-kira seperti apa sih obrolan kita di pagi hari ini ya? Cerah banget nih Pak Dokter. Oh iya. Cocok secerah banget hatinya Tami. Iya benar banget, untuk benar banget. pendengar tentunya. Betul sekali ya. Ya udah, kita nanti bakal bahas tuntas mengenai topik mengelola ketidaksempurnaan menjadi keindahan yang bernilai. Itu sampai jam 11 siang nanti ya keluarga Nuansa Giri. Jangan lupa boleh telepon di 081 99 912. Nah Pak Dokter, ini sebenarnya topiknya mengelola ketidaksempurnaan menjadi keindahan yang bernilai. Ini ketidaksempurnaan yang dimaksud di sini yang seperti apa sih Pak Dokter? Oh iya. Nah, ini memang sangat penting, bagus untuk semuanya, khususnya yang merasa dirinya ada kelemahan atau kekurangan atau ketidaksempurnaan yang dia miliki. Tentunya kita tahu semua orang pasti menginginkan hidup sempurna. Ya, sempurna maksudnya mungkin hidup utuh, lengkap segalanya, tidak cacat, dan tidak tercela. Barangkali hal itulah yang menjadi tolak ukur bagi setiap orang dalam kehidupannya. Kita semua berangan-angan atau bermimpi untuk menjadi sempurna, dan alangkah bahagianya jika semua itu bisa terjadi. Sempurna dalam hidup, sempurna dalam rumah tangga, dalam karir, kesehatan, punya cinta, punya harta, dan betapa senang dan bahagianya. Memang tidak ada salahnya kalau menginginkan yang terbaik dari hidup ini. Namun begitu, ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dunia di sekitarnya. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam perjuangan untuk mencapai standar sempurna yang mungkin tidak pernah bisa tercapai sepenuhnya. Keinginan untuk menjadi sempurna akan membuat kita tentunya akan lebih hati-hati. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai ada penyesalan yang tidak berkesudahan. Dan itu manusiawi dan tidak ada yang menyalahkan hal itu. Kadang-kadang situasi lingkungan yang membuat dan memaksa kita menjadi orang yang tidak sempurna. Bagaimana tidak? Ada kesalahan sedikit saja akan ada hujatan. Kurang sedikit saja langsung banyak mencela. Banyak sekali ekspektasi dari sana sini, apalagi hidup bersosial media yang harus berhadapan dengan netizen yang jumlahnya ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dunia ini sekitarnya. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam perjuangan untuk mencapai standar sempurna yang mungkin tidak pernah bisa tercapai sepenuhnya. Ada orang bilang hidup itu seperti keramik yang mudah retak dan pecah kalau kita tidak hati-hati dalam menjalaninya. Namanya juga manusia, walaupun kita sudah berhati-hati, tetap saja kita tidak luput dari kesalahan. Dari kesalahan itulah yang akhirnya membuat keramik yang awalnya indah menjadi pecah dan tidak sempurna. Kecerobohan, kekilafan, dan keteledoran yang akhirnya menjadi sebuah penyesalan. Tapi apa daya, nasi sudah jadi bubur karena kesalahan tidak bisa dihindari dan waktu tidak bisa diulang kembali. Keramik yang indah dan sempurna itu hancur, berantakan. Kalau itu yang terjadi di hidup kita, maka saya katakan itu bukan akhir segalanya. Kesalahan memang sudah terjadi, tapi kesalahan bisa diperbaiki.
Setiap luka memiliki cerita yang nantinya memberikan makna dan dapat menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Di Jepang ada sebuah seni untuk memperbaiki mangkok dan cangkir keramik yang pecah atau retak. Nama seni itu adalah kintsugi. Kin artinya emas dan sugi artinya sambungan. Karya seni yang luar biasa ini berawal dari kisah seorang kaya di Jepang bernama Yoshimasa. Suatu hari tanpa sengaja dia memecahkan cangkir keramik kesayangannya. Ia pun meminta seorang ahli seni untuk menambal pecahan-pecahan keramik itu. Namun sayangnya setelah ditambal, cangkir itu justru menjadi tidak karuan dan bahkan tidak bisa digunakan. Ketika cangkir itu hendak dibuang, ada ahli seni yang tidak menyerah. Dia pun berpikir keras dan akhirnya muncullah sebuah ide yang menambahkan emas di bagian tambalan-tambalan cangkir tersebut. Dan akhirnya cangkir yang tadinya pecah berantakan dan tidak berguna kini bisa diperbaiki bahkan menjadi sesuatu yang lebih indah dan bernilai. Cangkir itu memiliki kisah dan cerita di balik keretakannya. Ada filosofi yang mendalam dari kintsugi ini yang bisa diterapkan dalam hidup kita. Ibarat sebuah keramik yang retak akan berbeda nilainya tergantung di tangan siapa. Mau dibuang begitu saja atau diubah menjadi karya yang indah? Mau ditambal dengan lem biasa atau dengan emas yang bernilai dan mulia? Sebuah luka, trauma, atau rasa bersalah bisa menjadi indah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau menambal hatimu dengan kebencian atau merekatnya dengan kasih dan pengampunan? Pengampunan bagi mereka yang mungkin sudah membuat hatimu luka, pengampunan bagi dirimu sendiri atas kesalahan yang telah terjadi. Kita harus menyadari bahwa kesalahan itu membuat kita belajar. Ketika semua orang meninggalkanmu, di situ kita belajar untuk mandiri di atas kaki sendiri. Ketika hidup mengujimu dengan sejuta masalah, di situ dituntut untuk kita belajar jadi dewasa dan bijaksana. Ketika kita diberi kesedihan, disitulah kita belajar untuk bisa berempati. Dan sama seperti kintsugi yang menjadi karya seni yang indah, ingat, ada harta yang berharga dari setiap luka. Dalam hidup tidak bisa lepas dari suka dan tidak suka. Dan sudah pasti ada yang tidak suka dengan kita. Akan ada orang yang sering mencibir bahkan menertawakan kita. Orang yang menghujat bahkan orang yang tidak percaya pada kita. Tapi ingat, selalu akan ada kamu yang membuktikan kepada orang-orang itu bahwa mereka itu salah. Di mata Tuhan kita adalah mahakarya. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti kita harus menurunkan standar hidup. Bukan berarti kita tidak berusaha dan menerima apa adanya. Itu salah. Menerima ketidaksempurnaan berarti tidak menghakimi diri sendiri, melainkan memahami dan menghargai siapa kita ini sebetulnya. Tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk bisa memiliki hidup yang indah. Tapi lihatlah setiap keindahan di dalam ketidaksempurnaan itu, maka hidupmu akan terasa sempurna. Dan keluarga Nuansa Giri, tanpa terasa 1 jam sudah ya kita berdiskusi bersama Dr. Caput di gelaran Siput hari ini tanggal 17 Februari 2024. Mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan, Dok? Iya, kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk bisa memiliki hidup yang indah. Tapi lihatlah setiap keindahan di dalam ketidaksempurnaan itu, maka hidupmu akan terasa sempurna. Wow, closing statement yang luar biasa dari Pak Dokter. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Pak Dokter ya, udah bersedia untuk ngobrol barengan sama kita di sini, diskusi bersama kita di sini. Nantikan lagi ya keluarga Nuansa Giri ya, Siput edisi selanjutnya. Karena kita masih punya banyak sekali bahasan, bukan hanya sekedar kesehatan, tapi seperti ini tentang kehidupan juga. Betul, ya Dok ya. Banyak sekali. Dan keluarga Nuansa Giri setelah ini bakal masih barengan sama saya ya di Nuansa Pop. Untuk itu kita dengerin dulu deh, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun ketidaksempurnaan yang kita rasakan,
jangan lupa, seperti Yura Yunita, harus bahagia. Engkau bingung, terlalu ramai, lebih baik. Terima kasih Bapak Dokter. Bagus materinya. Bagus.